alami dawa. Joget, joget. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, kami sekelompok berkunjung ke Nini Towong yang terletak di Dusun Gurudo, RT 1, Kecamatan Pundong, Kelurahan Panjangrejo, Kabupaten Bantul. Di sana, kami disambut dengan baik oleh Pak Sumardi beserta istrinya. Pak Sumardi merupakan pengiring salah satu gamelan saat pementasan Nini Towong. Nini Towong merupakan salah satu seni tradisional masyarakat Gurudo sejak tahun 1938. Boneka Nini Towong pada zaman dulu dipercaya sebagai mitos untuk menyembuhkan penyakit dan pencari barang hilang. Namun dewasa ini, ketika perkembangan zaman semakin pesat, Nini Towong kini hanya dijadikan sebagai seni pertunjukan saja. Boneka Nini Towong memang belum dipakai di sana karena pemakaian busana itu dilakukan ketika Nini Towong mau dipentaskan. Untuk saat ini mungkin terakhir pementasan Nini Towong itu dalam bulan ini ada kemarin di daerah. Oke, kita lanjutin wawancara bersama Bapak. Permainan Nini Towong biasanya dilakukan oleh wanita dan dipimpin seorang pawang. Boneka Nini Towong ini hanya dapat dikendalikan oleh sang pawang. Namun sayangnya, tidak sembarang orang yang bisa menjadi pawang. Sejak tahun 1938, saat ini sudah pawang generasi keempat. Beliau adalah Bapak Hardi yang sedang kami wawancara saat ini. Secara turun-temurun itu berlanjut ya nanti dari nggak tahu setelah Bapak siapa nanti nggak tahu. Belum tahu. Biasanya karib kerabat Bapak biasanya bukan? Oh, bisa jadi orang lain, Pak. Enggak, rumah gini saya. Pawang pertama yang menciptakan tradisi Nini Towong ini bernama Bapak Udisedo. Kemudian diteruskan oleh sang adik yang bernama Marto Jumar. Kesenian Nini Towong ini sempat mengalami vakum yang sangat lama dikarenakan adanya peristiwa penjajahan di Indonesia. Pada tahun 1980 mulai ada regenerasi dari Dinas Kebudayaan demi memunculkan kesenian-kesenian yang dulu pernah ada. Setelah peristiwa tersebut, Bapak Astono sebagai pawang ketiga mulai meneruskan perjuangan leluhurnya untuk melestarikan budaya ini. Kemudian pawang yang keempat bernama Pak Pairan atau Pak Hardi yang merupakan adik dari pawang nomor 3 dan masih ada hingga saat ini. Nini Towong merupakan boneka yang terbuat dari kerangka bambu dan tempurung kelapa atau batok kelapa. Tempurung kelapa ini digunakan sebagai kepala boneka dan kerangka bambu digunakan untuk tubuh boneka Nini Towong. Melihat gamelannya dulu teman-teman. Setelah melakukan wawancara dengan Pak Hardi dan Pak Sumardi, kami diajak untuk pergi melihat gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian saat pentas Nini Towong. Letak gamelannya itu ada di samping rumah Bapak yang kita wawancarai tadi. Pentas ya, latihan di sini. Pentas di sini, latihan di sini. Minta pentas di sini juga di sini. Pada zaman dulu sebelum gamelan ada, pengiring musik saat pentas Nini Towong adalah tepukan tangan dari para pemain, sembari menyanyikan lagu atau tembang secara berurutan yang masing-masing memiliki makna filosofis tersendiri. Yang dipakai untuk pentas Nini Towong, satu kendang ini, kendang batangan, kendang ketikung, kendang bidon, kendang bem. Terus demung, cuma ini namanya demung. Ini laras selindro, cuma laras selindro. Demung satu, terus ini saron satu, saron dua, peking. Cuma itu. Terus kempul. Kempul ini cuma kempul laras 6 dan suan 2. Laras 6 ini sama ini. Jadi nggak komplit. Kenapa nggak semuanya dimainin, Pak?
Nah, kan dulu juga tradisional toh. Enggak selengkap ini, enggak ada bonang, enggak ada ketuk, enggak ada gender. Cuma kendang ini, kendang saja dulu cuma satu ini. Kalau zaman dulu, sekarang dibina oleh dinas, ditambah tari kan, tari orang yang nari pakai kendang ini juga. Dulu cuma ini, cuma satu kendang. Nggak pakai itu perangkat lainnya, gender juga nggak pakai. Cuma ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 perangkat. Saat pementasan Nini Towong berlangsung, ada 5 lagu wajib yang harus dinyanyikan secara berurutan. Lagu atau tembang-tembang tersebut ialah Mupu Bocah Bajang, Bagea, Ilir-ilir, Ayo Ayo, dan Parikan. Jundil, Jundil. dalam ini dong. Jundil. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Peribahasa tersebut sepertinya cocok untuk menggambarkan situasi kami pada saat ini. Setelah kami melihat tempat pentas dan gamelan, kami diajak Bapak Hardi atau Pak Pairan atau Pak Pawang untuk melihat secara langsung bagaimana proses pengambilan roh Nini Towong di makam. Perjalanan dari tempat gamelan ke makam sedikit jauh dan melewati gang sempit serta persawahan. Namun semua terasa menyenangkan sebab kami bisa menghirup udara segar di pedesaan. Tak terasa, kami sudah sampai di makam tempat pengambilan roh Nini Towong. Suasana semakin sepi dan suara dari langkah kaki kami terasa begitu jelas. Nama saya atau nama semuanya, Pak? 1, 2, 1. Sekarang loro, dulu sicoke. Jadi kita udah nyampe di lokasi pemanggilan arwah bersama Bapak Pawang. Lagi Komunikasi. Ya, lagi komunikasi dulu. Hormatin aja sih. Ya, sepertinya bapaknya lagi komunikasi sama arwah di tempat ini. Komisi dulu kita komisi. Assalamualaikum. Mencetung lagi. Masya Allah. Di pohon inilah roh Nini Towong diambil, karena tempat pengambilan roh Nini Towong tidak bisa di sembarang pohon. Bapak Hardi juga menjelaskan letak dupa dan sesajinya saat ritual pengambilan roh Nini Towong. Ini 100 sumbernya. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan bahwa jika seandainya besok ada pementasan, maka roh Nini Towong sudah diambil sejak hari sebelumnya, sehingga esok hari langsung pentas tanpa perlu ritual lagi. Kita nonton sing ketok napa to napa, mangke langsung kula cekel. Ambil.
Nggih, soalnya mangke nek mbon kula cekel, mangke kados tiyang, mangke sing rintang kula sing wedi. Nggih, dadi mangke wonten kode niku kula cekel. Kula jiko kula morse tenggen kula. Nanti arwahnya di sini sekarang, Pak? Iya. Sekarang ada? Ada. Tuh semuanya. Setelah Pak Hardi selesai menjelaskan ritual dan proses pengambilan roh Nini Towong, kami kembali ke rumah Pak Sumardi untuk berpamitan pulang. Pada hari ini, kami mendapat ilmu dan pengetahuan baru mengenai salah satu seni tradisional di Indonesia. Nini Towong bukan hanya sebagai seni pertunjukan saja, namun sebagai budaya yang harus dilestarikan. Pada dasarnya, semua mempunyai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga keharmonisan Indonesia adalah dengan saling menghormati dan memahami. Salam budaya. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa. Bageo, bageo,